Bab 61, ditolak masuk. Aku masuk ke gerbang pabrik hanya untuk dihentikan oleh seorang satpam yang tegas. Aku mengatakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengan Fred. Satpam itu mengamatiku dengan cermat dan berkata, "Tuan Fred tidak ada di sini. Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Bisakah Anda memberitahu saya kemana dia pergi?" Tanyaku cemas karena waktu saya di kota terbatas. "Saya tidak tahu," katanya dengan sikap masam. "Bisakah Anda setidaknya memberikan nomor teleponnya? Saya datang dari luar kota dan hanya perlu meneleponnya." Setelah apa yang terjadi 4 tahun lalu, saya tidak menyimpan informasi kontak Fred. "Saya tidak punya," jawabnya dengan singkat. "Apa yang kamu inginkan darinya?" "Saya di sini untuk membahas kemitraan bisnis." "Kamu bisa berbicara dengan departemen pemasaran untuk itu." "Apakah kamu benar-benar perlu bertemu bos? Kami mendapatkan banyak orang seperti kamu yang hanya membuang waktu kami." "Keluar dari sini." Tidak dapat dipercaya bahwa pabrik sebesar ini akan mempekerjakan seseorang yang begitu kasar. Hujan semakin deras, dan aku mulai menggigil. Tiba-tiba, aku melihat nomor telepon untuk berbagai departemen di meja satpam itu. Menelan harga diriku, aku bertanya, "Tolong, aku datang dari jauh. Bisakah Anda setidaknya memberi saya air panas? Saya akan pergi setelahnya." "Cukup dengan trikmu. Saya tidak punya air panas untukmu." "Pergi," katanya, mendorongku keluar. Aku hampir tersandung, dan dia membanting gerbang di belakangku. Payungku terlalu kecil untuk hujan deras. Meskipun aku basah kuyup di setengah jalan, hatiku terasa lebih dingin. Aku melihat sekeliling. Taksi yang membawaku sudah pergi, dan aku harus berjalan jauh untuk mendapatkan taksi lain kembali. Satu-satunya pilihan saya adalah berdiri di dinding. Saya tidak ingin pulang seperti ini, tetapi Matthew akan curiga jika saya menghabiskan terlalu banyak waktu di kota. Saya perlu mencegahnya mengetahui rencana saya. Meskipun aku basah kuyup, aku tetap berharap seseorang dari pabrik akan muncul. Mendapatkan nomor telepon Fred akan sangat berharga. Akhirnya, sebuah mobil keluar, dan aku cepat-cepat menghentikannya. Seorang pria paruh baya menurunkan jendela dan berkata, "Apa yang bisa saya bantu?" "Aku datang untuk berbicara dengan Tuan Fred. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara menemukannya?" Aku cepat-cepat menambahkan, "Atau bahkan manajer pemasaran." Dia melirikku dan berkata, "Masuk." Aku berterima kasih berkali-kali dan cepat-cepat masuk ke mobil. "Terima kasih banyak." Saat mobil melaju, aku tidak bisa berhenti gemetar. Dia berkata, "Jangan berterima kasih dulu. Saya hanya memberikanmu tumpangan ke tempat di mana kamu bisa mendapatkan taksi. Tuan Fred tidak ada di sini. Kamu membuang waktumu. Saya datang dari luar kota untuk membahas proyek dengannya. Saya memiliki proposal lengkap, dan saya punya jadwal yang ketat. Bisakah Anda memberikan nomor teleponnya? Atau bisakah Anda menyampaikan pesan? Katakan padanya bahwa Chloe Hartz dari Foswood mencari dia." Dia melirikku saat mempertimbangkan kata-kataku. "Dalam hal ini, kamu bisa tinggal di penginapan. Aku akan memberitahu Tuan Fred. Meskipun aku kecewa, itu lebih baik daripada tidak punya harapan." Aku menuliskan nomor teleponku untuk berjaga-jaga. Cukup beritahu dia bahwa nama saya Chloe Hartz. Dia pasti akan datang dan menemui saya. "Tuan, terima kasih telah membantu saya."
Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Tanyaku dengan sopan. Dia ragu sebelum berkata, saya. Tuan Myers yang lain. Aku mengambil sebuah brosur dari mobil saat kami tiba di penginapan. Aku akan membawa ini. Terima kasih. Dengan itu, aku cepat-cepat keluar dari mobil. Aku khawatir dia mungkin menghentikanku karena brosur itu berisi nomor telepon pabrik. Itu adalah rencana cadangan jika pria ini tidak menyampaikan pesannya. Melihat mobil yang pergi, aku hanya bisa berdoa agar dia membantuku. Aku harus bertemu Fred Myers. Bab 62. Wajah ramah di negeri asing. Saat aku masuk ke dalam rumah penginapan, aku melepas pakaian basahku dan menaikkan pemanas. Lalu aku melompat ke dalam kamar mandi. Air panas mengalir di atas tubuhku, mencairkan tubuh beku dengan uap. Karena aku tidak memiliki pakaian cadangan, aku membungkus diri dengan selimut. Kemudian aku merebus air dan menyesapnya. Aku tidak peduli seberapa bersih cangkir-cangkirnya, tapi aku berharap ada teh untuk menghangatkanku. Hal itu membuatku tertawa kecut, namun pikiranku berputar untuk mencari cara bertemu Fred. Aku meraih pamflet dan melihat informasi kontaknya. Aku menelepon beberapa nomor, tapi tidak ada yang menjawab. Sepertinya bisnis ini tidak ramah pelanggan. Pria paruh baya yang kutemui sebelumnya adalah satu-satunya harapanku. Namun, harapan itu memudar seiring malam berlalu dan tidak ada telepon yang masuk. Aku akhirnya tertidur. Di tengah malam, aku terbangun dengan demam. Dibungkus rapat dalam selimut, aku tidak bisa berhenti menggigil. Gigi-gigiku gemeretak tanpa henti. Dalam deliriumnya, aku sangat merindukan seteguk air hangat. Namun, aku bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk membuka mata, apalagi bangun dari tempat tidur. Mimpi buruk menghantui sepanjang malam. Takut Matthew akan menelepon, aku memaksakan diri bangun keesokan paginya. Aku pergi ke toko kelontong terdekat dan menelepon video dari sana, seolah-olah menunjukkan kepadanya kampung halamanku. Toko itu sulit ditemukan, dan setelah percakapan singkat, aku menutup telepon. Aku merasa benar-benar kelelahan. Aku berencana membeli obat, tapi tidak ada apotek di daerah itu. Aku belajar dari staf toko kelontong bahwa rumah sakit terdekat adalah perjalanan taksi yang panjang. Ponselku juga hampir habis baterainya. Dengan enggan, aku kembali ke kamarku untuk mengisi daya ponsel sebelum keluar lagi. Namun, aku tertidur lagi karena kelelahan. Meskipun tertidur, alam bawah sadarku mengingatkan bahwa waktu hampir habis. Aku perlu menemukan Fred untuk mengamankan kesepakatan ini. Ini adalah kartu trufku melawan Matthew. Di suatu titik, ponselku berdering, mengejutkanku. Aku meraba-raba mencarinya, berharap mendapat pesan dari Fred. Ketika nama Atlas muncul di layar, aku merasa sedikit kecewa. Kami bertukar beberapa kata sebelum aku menutup telepon, tetapi aku tidak ingat apa yang kami bicarakan. Aku berusaha duduk dan menyadari aku demam tinggi dan menggigil tanpa henti. Aku tahu aku demam. Akumulasi stres, malam mabuk-mabukan, dan hujan semuanya berkontribusi. Perlahan, aku mulai kehilangan kesadaran. Aku mendengar suara dari kejauhan, tapi tidak bisa merespons. Itu terdengar jauh. Chloe. Chloe. Aku mencari sumber suara yang terdengar anehnya dekat. Tubuhku berputar-putar. Chloe,
bangun. Aku merasakan sensasi hangat di dahiku dan meraihnya. Chloe. Aku berusaha membuka mata, dan wajah yang tajam muncul. Aku bertanya-tanya apakah itu halusinasi. Chloe, kamu bangun. Dia mengangkat alis dan bertanya, merasa lebih baik. Aku tidak percaya mataku. Kenapa kamu ada di sini? Aku sedang berada di kota untuk urusan bisnis dan punya banyak cara untuk melacakmu, dia menjawab, mengamatiku. Kamu demam tinggi. Bukankah kamu hanya mencari masalah dengan tidak pergi ke rumah sakit? Meskipun merasa sedih, aku menjilat bibir keringku dan menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya tertidur. Atlas tidak menyukai itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, kamu tidak punya rasa pelestarian diri. Kamu tidak tahu betapa buruknya ini bisa menjadi. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Aku tertawa pahit, air mata mengalir meskipun aku berusaha keras menahannya. Waktu seolah berhenti saat kami berdua terdiam. Setelah beberapa saat, dia menyentuh dahiku, memeriksa suhu tubuhku. Demamnya sudah hilang. Sebelum aku bisa menanyakan mengapa dia ada di sana, ketukan di pintu mengganggu percakapan kami. Pintu terbuka lebar, dan 2 orang bergegas masuk. Aku menatap mereka dengan terkejut. Atlas, bagaimanapun, tetap tidak terganggu. Dia menatapku dan berkomentar, sepertinya kita punya beberapa tamu tak terduga.